Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dufan Oktardiansyah. NIM saya 032. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan bernegara Indonesia dalam penerapan hukum tata negara Islam dan juga tantangannya. Baik, pendahuluan. Hukum tata negara Islam merupakan cabang ilmu yang membahas mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan negara berdasarkan ajaran agama Islam yang terutama bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Ijtihad para ulama. Dalam literatur klasik, kajian mengenai hukum tata negara Islam banyak dijelaskan juga dalam kitab Al-Hakam As-Sultaniyah, karya dari Imam Al-Mawardi yang menguraikan mengenai konsep kepemimpinan, pembagian kekuasaan, sistem peradilan, administrasi pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Indonesia sendiri sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tidak menerapkan sistem negara Islam atau biasa disebut Islamic State, melainkan menganut konsep negara hukum Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun demikian, berbagai nilai dalam hukum tata negara Islam telah diimplementasikan dalam sistem ketenagaraan Indonesia melalui prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Baik, berikutnya, penerapan hukum tata negara Islam di Indonesia tidak dilakukan secara formal dalam bentuk negara agama, melainkan diwujudkan melalui internalisasi nilai-nilai universal Islam yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, untuk penjelasan berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep hukum tata negara Islam. Dalam perspektif Islam, negara merupakan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana tujuan syariat Islam itu sendiri. Beberapa prinsip pokok hukum tata negara Islam meliputi sebagai berikut. Nomor 1, kepemimpinan. Pemimpin dipilih untuk menjalankan amanah rakyat, menjaga keadilan, dan menegakkan hukum Allah. Seorang pemimpin bukanlah penguasa absolut, melainkan pelayan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyatnya. Yang kedua, musyawarah. Al-Quran menegaskan pentingnya bermusyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam surat Asy-Syura ayat 38. Dan nomor 3, keadilan. Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama pemerintahan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa harus membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Yang keempat, amanah. Penyelenggara negara wajib menjalankan kekuasaan secara jujur, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Yang kelima, maslahah. Seluruh kebijakan negara harus diarahkan untuk menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kemudaratan. Oke, bab berikutnya saya akan membahas tentang kehidupan bernegara Indonesia dalam perspektif hukum tata negara Islam. Poin 1, Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Islam, pemimpin tidak diperlukan bertindak semena-mena karena seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan keadilan. Oleh karena itu, prinsip rule of law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki nilai yang sejalan dengan prinsip supremasi hukum dalam Islam. Poin 2, demokrasi dan musyawarah. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi berdasarkan Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila.
Prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan konsep syura dalam hukum tata negara Islam, yaitu penyelesaian persoalan melalui musyawarah demi mencapai keputusan yang terbaik bagi masyarakat. Bagi yang poin ketiga, pembagian kekuasaan. Islam mengenal pembagian tugas pemerintahan antara kepala negara, para menteri, hakim, dan lembaga pengawasan. Indonesia juga menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan tersebut yang terdiri atas kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Yang poin keempat, penegakan keadilan. Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama pemerintahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58 agar setiap amanat disampaikan kepada yang berhak dan setiap perkara diputuskan secara seadil-adilnya. Poin kelima, yaitu tentang pelindungan hak asasi manusia atau HAM. Islam mengajarkan pelindungan terhadap 5 tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Berikutnya poin ke-6, pemberantasan korupsi sebagai implementasi amanah. Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip amanah karena merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Oke, bab terakhir adalah membahas tentang tantangan penerapan nilai hukum tata negara Islam di Indonesia. Meskipun nilai-nilai hukum tata negara Islam telah banyak diimplementasikan, masih terdapat berbagai tantangan antara lain. Yang pertama, masih tingginya tingkat korupsi yang bertentangan dengan prinsip amanah. Yang kedua, belum optimalnya penegakan hukum sehingga masih ditemukan ketidakadilan dalam proses peradilan. Yang ketiga, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Yang keempat, berkembangnya politik uang yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Yang kelima, masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang menghambat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tantangan semua itu menunjukkan bahwa implementasi nilai hukum tata negara Islam masih memerlukan komitmen dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulan. Kehidupan bernegara Indonesia memiliki banyak kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam. Meskipun Indonesia bukan negara yang berdasarkan syariat Islam, namun nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, amanah, supremasi hukum, bersama di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia telah menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedepan, tantangan utama bukanlah mengubah bentuk negara menjadi negara agama, melainkan memperkuat implementasi nilai-nilai hukum tata negara Islam dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, menjunjung keadilan, serta mampu memberikan keselamatan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengabaikan prinsip kebinekaan yang menjadi karakter bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.